Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam adab seorang talibul ilm, adab seorang alim dan talibul ilm. Beliau mengatakan at-tasi', adab yang ke-9, taharatul batini wal zahir, suci batin dan lahir, bersih lahir batin. Bersih secara lahir dalam arti secara penampilan fisik, menjaga muruahnya sebagai seorang alim dan talibul ilm. Bersih secara batin, menjaga hatinya dari semua penyakit dan kotoran yang mengotori hatinya. Beliau mengatakan an yutahhira batinahu wallahirahu minal akhlaqir radi'ati wa yu'ammiruhu bil akhlaqi al mardhiyati. Hendaknya seorang alim dan seorang talibul ilm itu membersihkan batinnya dan membersihkan zahirnya minal akhlaqir radi'ah, dari akhlak yang jelek, wa yu'ammiruhu bil akhlaqil mardhiyah, dan memakmurkannya, menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang diridhai oleh Allah. Salah satu di antara adab penting bagi seorang talibul ilm adalah dia itu bersih lahir batin. Bersih lahir dari sisi penampilan luar, dia itu layak disebut sebagai seorang alim. Dari sisi tampilan luar, dia itu layak disebut sebagai seorang santri. Tampilan luar itu bisa jadi memang benar-benar tampilannya, bisa jadi maknanya adalah akhlak yang nampak ke permukaan. Cara ngomong kepada orang lain, mensikapi orang lain tatkala dia ada masalah dengannya, dalam bergaul, itu semuanya akhlak-akhlak yang nampak ke permukaan. Bagaimana dia itu bersikap, bagaimana dia itu berpakaian, bagaimana gaya dia jalan, itu semuanya akhlak-akhlak yang zahir. Sedangkan akhlak-akhlak yang batin itu adalah bagaimana dia tawadhu, bagaimana dia ikhlas, bagaimana dia ini, bagaimana dia itu adalah akhlak-akhlak batin. Kejelekan-kejelekan yang zahir itu adalah omongan yang kotor, sikap yang angkuh, itu kejelekan-kejelekan zahir. Kejelekan-kejelekan batin, riya, hasad, ujub, dan yang semisalnya. Maka seorang talibul ilm, seorang alim, seorang ustadz hendaknya berusaha untuk memiliki
taharatul batin wal zahir. Faminal akhlaqir radi'ati, di antara akhlak-akhlak yang jelek adalah al-ghil, perasaan dongkol dalam dirinya, dalam hatinya. Wal hasad, perasaan iri dengki pada dirinya. Wal baghi, al-baghi itu perbuatan zalim. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, marah bukan untuk Allah, marah karena murni untuk dirinya, karena dia dihina, karena dia dilecehkan. Pokoknya marah tapi bukan untuk membela kebenaran. Marah itu adalah untuk mengumbar nafsunya. Wal hish, yani menipu. Al kibr, sombong. Ar-riya, perbuatan riya. Al ujub, was sum'ah, sum'ah. Riya itu melakukan amal perbuatan yang dia kalau dilihat oleh orang harapannya dipuji. Kalau sum'ah, melakukan amal perbuatan yang kalau kedengaran oleh orang dia itu kepingin dipuji. Wal bukhl, dan bakhil. Al khubth, kekejian jiwa. Wal batar, kesombongan. Ini kesombongan. Ini makna batar dan makna apa? Kibr itu mirip. Yani itu mirip, sombong, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Karena hakikat dari kibr itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran, merasa angkuh, tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan, meremehkan, melecehkan kehormatan orang lain. Wa tama'u, dan tama', yani rasa rakus. Wal fakhr, merasa bangga diri. Wal khuyala, dan sombong. Wat tanafusu fid dunya, dan berlomba untuk mengejar dunia. Wal mubahatu biha, dan saling berbangga untuk urusan dunia. Wal mudahanatu, dan mudahanah. Mudahanah itu mirip-mirip dengan mujamalah. Bedanya kalau yani mujamalah mirip-mirip dengan mudarah. Jadi melakukan sesuatu yang tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah syariat. Kalau mudarah, melakukan sesuatu yang kelihatannya kurang baik tapi dengan pertimbangan syar'i yang mapan. Wat tazayyunu linnas, yani wat tazayyunu linnas, dan selalu berhias kepada orang dengan harapan dipuji. Wa hubbul madhi bima lam yaf'al, kepingin dipuji padahal dia tidak melakukan. Wal ama an uyubin nafas, tidak mengenali, buta dari aib dirinya sendiri. Duh, salah ya? Antum nggak ngomong dari tadi. Sekarang kita nomor berapa ya, Wan? 8 atau 9? Oh, samin. Kak ngomong dari tadi. Sekadung jauh. Ulangi. Ketahuannya ini. Tep. Kalau anak salah buka kitab ngomong ya, Wan. Kadung jauh. Apa? Ulangi. As-samin, yang ke-8. Benar ya itu ya? Taib. Al-hirs 'ala ta'amul bimakarimil akhlaq. Dan enggak lompat ya, Wan. Di antara adab bagi seorang talib ilmu itu adalah berusaha untuk selalu berakhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan orang lain. Berusaha untuk selalu berakhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan orang lain. Kenapa ya khulidin azani Allah wa iyyakum? Karena keilmuan itu akan nampak indah kalau dibarengi dengan akhlak yang mulia. Dan keilmuan itu akan tidak ada nilainya
kalau pemiliknya tidak memiliki akhlak yang mulia. Orang itu ya akhwan, kalau hafal Quran, kalau seorang yang alim dalam masalah ilmiah, akhlaknya terus mulia gitu, akhlaknya terus bagus gitu, komentarnya orang itu akan mengatakan Masya Allah, orang itu pantas gitu, orangnya hafal Quran, orangnya alim, akhlaknya mulia. Tapi kalau orang itu pinter, tapi akhlaknya jelek, kepintarannya itu hilang, yang muncul itu dicemooh oleh orang. Orang akan mengatakan, gak layak seorang pemegang Al-Quran akhlaknya semacam itu. Gak pantas koyo orang awam, koyo orang bodoh aja akhlaknya semacam itu. Jadi keilmuan itu akan hilang. Orang itu ya akhwan, kalau akhlaknya, ilmunya itu sederhana, tapi akhlaknya mulia, ini maka yang muncul itu pujian. Meskipun ilmunya sederhana, santri itu pinter enggak pinter, tapi Masya Allah subhanallah akhlaknya bagus, ilmunya yang dia pelajari manfaat. Begitu. Jadi akhlak itu adalah buah ya akhwan dari semua ilmu yang kita pelajari. Makanya boleh mengatakan di sini muamalatun nas bimakarimil akhlak. Yani bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bentuknya min talaqatil wajhi. Wajahnya selalu sumringah, enggak betutut gitu, enggak cemberut, tapi sumringah, sumeh kalau istilah orang Jawa. Wa ifsya'is salam, ketemu dengan orang itu menyampaikan salam, kalau disalami menjawab salam. Wa it'amit ta'am, yani memberi makan kepada orang lain. Wa qazmil ghaidh, menahan rasa marah, tatkala marah ditahan marahnya. Kalau marah itu enggak tercela ya kawan. Yang tercela itu adalah melampiaskan kemarahan di luar kendali syariat, itu yang tercela. Adapun marah, lumrahi manusia itu kalau ada sebab maka dia akan marah. Marah sendiri itu enggak tercela. Yang tercela itu adalah kalau sudah marah lalu melampiaskan marahnya kepada sesuatu yang di luar koridor syariat, itu yang tercela. Wa kafful adza 'anin nas, menahan jangan sampai mengganggu orang lain. Ini enggak mungkin anak jelaskan satu-satu, bisa 2 tahun. Ini. Wah, karena itu munculnya di kitab adab. Di kitab yang berkaitan dengan akhlak. Kita ini adalah kitab tentang thalabul ilm. Wahtimalihi minhum, sabar kalau dia diganggu orang lain. Sabar tapi enggak lemah lah ya. Wal ithar, ithar itu mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya dalam urusan dunia. Wa tarkil isti'thar, dan tidak egois. Isti'thar itu lawan dari ithar. Ithar itu mengedepankan orang lain daripada dirinya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan ibadah. Kalau isti'thar itu kebalikan, orang itu mengedepankan dirinya daripada orang lain dalam perkara yang tidak dibenarkan. Yani egois kalau bahasa kita. Wal insaf, insaf bersikap adil. Watarkil istinsaf, dan tidak istinsaf. Istinsaf itu dia minta disikapi dengan adil, sedangkan kalau berbuat kepada orang lain dia zalim. Dia itu yani zalim. Dia minta haknya, dia minta dipenuhi. Tatkala bicara tentang orang lain, dia nggak peduli dengan hak orang lain. Bahasa umumnya wailun lil mutaffifin alladzina hum idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celakalah orang-orang yang ngurangi timbangan kalau sedang nimbang ke orang lain, kalau sedang ditimbang oleh orang lain minta sempurna, kalau sedang nimbang untuk orang lain dia kurangi. Wa syukrit tafallul, mensyukuri kalau ada kebaikan orang lain pada dirinya.
wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain sesama kalian. Wa ijadir rahah, menjadikan orang lain nyaman. Wasa'i fi qada'il hajat, dan berusaha untuk menunaikan, menyelesaikan hajatnya orang lain. Wa badlil jahi fi syafa'at, dan menggunakan kemampuan dia, kedudukan dia untuk menolong orang lain, memberi syafaat kepada orang lain. Wattalattufi bil fuqara, lembut sikapnya kepada orang-orang fakir. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dia kasih sayang kepada orang-orang yang fakir. Wattahabbubi ilal jiran, dan tahabbub, yakni melakukan tindakan agar ada rasa cinta mencintai antar tetangga. Wal aqriba, dan kepada para kerabat. Warifqi bit talabati, bersikap kasih sayang, bersikap lembut kepada talabah, kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya. Wa i'anatihim wa birrihim, menolong mereka, berbuat baik kepada mereka. Nah, semua ini baraitun azani Allah wa iyyakum, tidak mungkin kita itu bahas satu persatu. Tapi yang penting, akhlak itu masalah yang paling utama. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak itu sebagai titik utama diutusnya beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, liutammima salihal akhlak. Aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan innama, dan innama itu lil hasr, kalimat yang menunjukkan pembatasan, menunjukkan salah satu di antara tujuan utama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak secara mutlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada kitabullah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama. Dan ini dimaksudkan oleh beliau di sini adalah akhlak kepada sesama. Yani bagaimana seorang yang membawa ilmu syar'i itu nampak buahnya, nampak nampak hasilnya tatkala dia itu bermuamalah dengan sesama. Yani kalau ketemu dengan orang lain itu menyampaikan salam, menjawab salam, gitu ya, dengan wajah yang sumringah, nggak melengos kalau ketemu orang lain, dan yang macam-macamnya sebagaimana yang beliau sebutkan ini di sini. Wa idza ra'a man la yuqimu salatahu, dan apabila dia melihat orang yang tidak melaksanakan salatnya dengan baik, tidak menegakkan salatnya dalam artian tidak melaksanakan salatnya dengan baik, au taharatahu, atau tidak bersuci dengan baik, melihat ada orang yang wudunya itu kurang baik, au syai'an minal wajibati alaih, atau meninggalkan atau tidak melaksanakan salah satu dari kewajibannya, arsyadahu bitalattufin wa rifqin, dia nasihati dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi, sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui. Alladzi bala fil masjid, yang beliau itu kencing di masjid. Salah satu di antara masalah utama para ikhwah adalah kita itu harus pintar-pintar mensikapi antara orang yang terjerumus dalam kesalahan. Apakah dia itu terjerumus dalam kesalahan padahal dia alim dan sengaja berbuat salah, atau dia itu alim tapi ada satu kondisi yang membuat dia tergelincir, atau dia itu orang yang memang nggak ngerti kalau yang semacam itu terlarang. Ini sikapnya jauh berbeda. Jadi sama-sama kesalahan, sama-sama berbuat salah. Ada orang itu yang ngerti kalau itu salah, sengaja nerjang kesalahan itu tanpa alasan.
tanpa uzur. Itu satu kondisi. Dan ini berbeda dengan orang yang ngerti kalau itu salah, lalu dia karena kondisional jiwanya sedang goncang, kondisi keluarganya sedang oleng gitu, menjadikan dia itu akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela. Manusiawi, sangat manusiawi. Ini berbeda kita mensikapinya. Salah sama-sama salah. Ini sama-sama salah. Lah, begitu juga dengan mensikapi orang yang dia itu terjerumus dalam kesalahan meskipun fatal, tapi dia orang awam. Itu berbeda sekali, sangat berbeda. Antum tahu bagaimana Rasulullah SAW mensikapi orang yang salah, tahu kalau dia salah tanpa uzur. Sikapnya beliau kepada Ka'ab ibnu Malik dalam kisah perang Tabuk itu jelas tegas sampai dihajar 50 hari 50 malam. Tapi sikap beliau mensikapi Hatib ibn Abi Balta'ah, itu beliau itu tahu kalau Hatib itu salah. Hatib tahu kalau perbuatannya salah, tapi kondisi pikiran beliau sedang kalut mikirkan keluarganya yang ada di kota Mekah, sehingga melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Sikapnya beliau itu lembut kepada Hatib ibn Abi Balta'ah. Sikap beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mughith, suaminya Barirah, yang antum tahu kisahnya kondang, diceritakan nggak selesai-selesai. Bagaimana beliau melakukan sikap semacam itu, dibiarin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal salah dan fatal. Tapi beliau tahu kondisi pikirannya Mughith sedang goncang, sedang goncang. Dan begitu orang yang dia itu ngerti kalau dia itu salah, tapi kondisi yang mengharuskan dia melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, mensikapi kesalahan orang awam yang nggak ngerti kalau yang semacam itu salah. Maka itu juga berbeda dalam mensikapinya. Lihat kasus yang ketiga pada hadis ini. Tatkala ada orang yang kencing, orang Arab Badui, orang awam, orang jahil yang kencing di pojok masjid. Bagaimana lembutnya sikap beliau, tetap mengatakan itu salah, tapi dengan nada yang sangat lembut. Saking senengnya, saking kagumnya melihat apa itu dengan cara negurnya Rasulullah SAW, sampai orang Arab Badui itu mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dalam kisah yang kondang. Wa ma'a Muawiyah ibnil Hakam, dan sikap beliau kepada Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami lamma takallama fis salah, tatkala yani beliau itu melakukan salat. Kisah Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami itu kisah kondang. Yani Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu orang awam. Beliau itu orang Arab Badui. Suatu hari beliau itu ke Masjid Nabawi, ke Madinah, ke masjid, pas Rasulullah SAW itu sedang taklim, sedang menyampaikan wejangan, pas masalah adab bersin. Kalau ada orang bersin, maka bersyukur kepada Allah bisa bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Jadi tatkala orang mendengar orang bersin lalu mengucapkan hamdalah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin yarhamukallah itu kalau yang bersin laki-laki. Kalau yang bersin perempuan, yarhamukillah, karena itu doa bukan zikir. Dan doa itu dhamir ngikuti kondisi. Yani kalau antum, istri antum bersin lalu alhamdulillah, jangan katakan yarhamukallah, itu malaikat bingung iku sapa sing didoano. Lah wong istri antum itu jelas-jelas perempuan loh, ya jangan yarhamukallah ya ikhwan. Jangan katakan Ustaz dalile
semacam itu. Ini mimbabid doa, la mimbabid zikr. Dan ma'ruf kaidah doa dan zikir. Kalau zikir secara umum, yani zikir secara umum kalau dalam ibadah-ibadah mahlah, dalam kondisi-kondisi paten itu tidak bisa diganti dengan cara apapun. Tapi kalau itu adalah doa, maka ngikuti kondisi. Ngikuti kondisi. Contoh yang paling gampang ya Juan. Salah satu di antara adab orang menerima zakat itu kan mendoakan yang memberi, mengambil hadis, yani Ibnu Abi Aufa, Abu Aufa. Yani Rasulullah SAW bahasanya apa? Allahumma salli ala ali Abi Aufa, gitu ya. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Hadis itu kalau ada orang yang memberi zakat pada antum jenenge Joko, nah, jangan kemudian lafadznya tetap dengan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Gara-gara hadisnya semacam itu, ganti Allahumma salli ala ali Joko. Itu Joko. Itu doa ya, Juan. Ngomong apa tadi gini? Gara-gara bersin ya. Jadi yarhamukillah. Jadi kemudian yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian sudah pulang. Dapat pelajaran itu Muawiyah senang gitu, kemudian beliau pulang. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang beliau datang lagi ke kota Madinah. Pas sedang sholat berjamaah. Pas sedang sholat berjamaah. Tatkala sedang sholat berjamaah, beliau juga ikut sholat. Karena sedang sholat berjamaah beliau ikut sholat. La qaddarallah, tengah-tengah sholat ada sahabat yang bersin. Tengah-tengah sholat ada sahabat yang bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Muawiyah teringat pelajarannya 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Ini ono wong sing bersin ngomong hamdalah, maka nyanyi jawablah. Beliau itu bawaan ngomong yarhamukallah tengah-tengah sholat. Ya karena orang awam ya, wah, ngaji 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu, baru datang ke kota Madinah. Beda dengan orang yang hidup di kota Madinah, ngaji tiap hari, taklim tiap hari. Itu yang semacam itu, sehingga tafasil, perincian hukum itu tidak diketahui. Singkat cerita, yani perbuatan itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena beliau melihat tatkala beliau salah menghadap kepada jamaah lalu bertanya, siapa tadi yang tengah-tengah sholat ngomong? Yani Muawiyah mengatakan, kulo ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Beliau melihat, wala, bukan santri. Oh alah, ternyata bukan penduduk Madinah, orang jauh, orang awam. Tatkala beliau melihat ternyata pelakunya orang awam, langsung disikapi dengan sikap yang sangat lembut. Dan itu adalah salah satu di antara makarimul akhlak yang secara luas kajiannya adalah dalam masalah fiqh dakwah. Fiqh ya Juan, ad-da'wah ilallahi azza wa jalla. Sering anak katakan ya Juan dalam banyak kesempatan. Anak itu sering mengatakan ya Juan, kalau antum itu berada dalam komunitas pengajian kayak semacam inilah, atau para ummahat, para akhwat, kalau antunna itu sedang taklim, antum semuanya itu sedang taklim, kemudian ternyata ada orang awam yang datang ikut hadir di majelis taklim. Datangnya itu masya Allah pakai celananya jin, terus pakai kaos gini, gambar itu gambar apa? Yani Power Rangers. Power Rangers udah jeli ya. Gambar apa lah? Gambar hantu. Wes pokoknya nggak pantas taklim kok semacam itu. Lihat, dia itu orang awam. Yani bersikaplah dengan lembut. Tolong. Yani orang-orang yang antum diberikan oleh Allah kepandaian untuk ngomong, untuk ngobrol, dekati beliau. Dari mana Pak? Masya Allah, tenang gitu. Sehingga tatkala beliau pulang, maka kesannya muncul adalah Masya Allah, ternyata orang pengajian itu bagus-bagus ya. Seneng aku, besok tak datang lagi. Tapi kalau kemudian
Dalam kondisi semacam itu langsung ada yang negur, Pak, pengajian kayak begini, adab tolibu ilm, Pak. Tolibu ilm apa nih ya akhi? Wong dia itu orang awam, durung ngerti apa-apa. Adab seorang penuntut ilmu. Ini majelis Pak, didatangi malaikat, sampai nggak malu toh sama malaikat. Pulang langsung gak pengajian, gak paten. Ternyata bener kata TV, wong-wong koyok ngono teroris. Langsung ya ikhwan, pulang gak balik. Siapa yang berdosa? Yang berdosa yang negur tadi. Dia salah, ya. Tapi orang awam butuh dilembuti di dalam mensikapi kondisi. Dilembuti, Pak. Nanti kalau waktunya pengajian datang lagi Pak ya. Tapi akan lebih mantep Pak kalau pas datang pecian. Ganteng loh Pak, pecian. Itu bajunya baju hem Pak, itu ganteng mantep Pak. Gitu bahasanya itu. Sehingga kita negur tapi bahasanya nggak melukai hati. Bahasanya itu nggak melukai hati. Tatkala ada mbak-mbak gitu ya, ada cewek gitu yang datang ke pengajian ummahat, pengajian akhwat, pengajian ibu-ibu. Tatkala datang dengan pakaian yang enggak layak, jangan dihindari, didekati. Itu jadi ada tamu baru yang datang itu didekati, diajak ngomong yang bagus, dari mana, bagaimana kondisinya, agar seneng. Ternyata seneng di komunitas pengajian itu, seneng, sehingga dengan cara semacam itu banyak orang itu yang betah di majelis-majelis ilmu. Adapun kalau kemudian belum sudah dibentak, belum apa gitu dan macam-macamnya, maka hal-hal itu yang perlu untuk difahami. Yang datang ke pesantren ini ya ikhwan, enggak semuanya orang ngerti, banyak orang awam. Sebagian orang tua antum itu loh orang awam. Apalagi kalau pada waktu jadi antar jemput, penjemputan santri itu loh, ada banyak yang datang itu kadang-kadang nyarter, itu bawa supir ora tahu ngaji. Maka sikapilah mereka dengan santun, dengan lembut, agar mereka itu merasa walah, ternyata pesantren Wahabi itu wongnya apik-apik yo. Gak seperti yang digambarkan di TV, gak seperti yang digambarkan di YouTube. Sehingga mensikapi semacam itu, ini penting ya dalam memahami masalah adab, dalam memahami masalah akhlak. Ingkarul mungkar itu wajib, tapi dengan kaidahnya. Ini dengan kaidahnya. Sebagaimana sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang kencing di pojok masjid, sikapnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang ngomong di tengah-tengah, jadi di tengah-tengah sholat, yani yang ada. Nah, ini mungkin yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan depan, kita balik kepada poin yang ke-9 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Apa makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum? Aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian, benarkan saf kalian. Iqamatus sufuf itu ada dua kondisi, ada dua makna. Iqamatu saffin wahid. Yang kedua, iqamatu saffin ma'a saffin akhar. Jadi membuat saf yang bagus dalam satu saf dan membuat saf yang bagus antara satu saf dengan saf yang lain. Membuat saf atau iqamatus sufuf dalam satu saf itu patokannya dua, yaitu
Yani sawu sufufakum wa tarasu. Lurus rapat. Ini ya, lurus rapat. Patokannya itu adalah iqamatus shaf. Kalau itu adalah satu shaf, patokannya adalah lurus rapat. Ini ya, lurus dan rapat. Gitu aja. Karena ini kakak kajian fikih, bahas bagaimana lurus, bagaimana rapat, itu panjang. Yang kedua ya akhwan, iqamatus sufuf dalam arti antara satu shaf dengan shaf yang lain. Antara satu shaf dengan shaf yang lain itu jaraknya adalah jarak sholat. Kalau kita itu ya satu shaf ini ya. Jangan shaf yang pertama di sini, shaf yang kedua di sana. Itu. Karena itu berarti tidak merapatkan satu shaf dengan shaf yang lainnya, tidak merapatkan antara satu shaf dengan ini shaf yang lainnya. Jadi jaraknya itu jarak normal. Kalau negeri kita kan rata-rata 120 cm itu pas. Kalau di negeri Eropa, Timur Tengah, segitu itu kependekan karena wongi rata-rata dhuwur. Jadi biasanya itu 1,5 meter. Shaf-shaf yang ada di Haram Makki, Haram Madani, kemudian yang di negeri-negeri Eropa itu rata-rata 1,5 meter. Kalau kita itu rata-rata 1,20 meter. Ingat 1,20 meter itu rata-rata semacam itu. Oh iya, mumpung sedang ngomong ini, jazakallahu khairan yang bertanya. Jadi ini ya kawan, shaf yang pertama itu sini, shaf yang kedua situ, shaf yang ketiga sana. Ana lihat tadi, karena ana pas qadarullah tadi sholat di sana, pas di pinggir tiang itulah ana tadi sholat itu. Shaf yang ada tiang itu ya kawan, itu jangan diputus. Itu tolong jangan diputus. Itu masih bisa disambung sampai sana. Shaf yang itu loh. Itu shaf, ini tiang. Itu shafnya masih di depannya. Di depannya. Jadi orang tatkala berdiri itu masih bisa lurus. Agak repot dikit kalau pas sujud. Agak repot dikit. Dan itulah yang lebih madorot apa ya, jarak antara satu shaf dengan shaf yang berikutnya situ ya kawan. Kalau dipotong itu kan 1, 2, 3 ya, 2 ya, 2 itu terputus. 2 itu terputus antara satu shaf depan dengan shaf belakangnya. Shaf itu, dan ini juga berlaku bagi jamaah sultan. Jadi garis yang masih di depan tiang yang masih bisa diisi itu jangan putus shafnya. Itu disambung. Tatkala berdiri nyaman ya kawan. Itu tuh nyaman tatkala berdiri saya normal. Agak repot kalau pas sujud tok. Dan itu bisa agak maju sedikit. Pas dia sujud, pas dia duduk agak maju sedikit. Itu nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada teman-teman operator TV, kalau tidak memandaratkan, cari posisi kamera yang memang di shaf yang terputus. Sekalian shaf itu yang terputus. Jangan ambil kamera, jangan meletakkan kamera di shaf yang memang nyambung. Dengan cara semacam itu berarti nanti shaf yang seharusnya itu bisa nyambung, karena terputus kamera jadi mundurnya lagi. Shaf yang di situ loh, ini sudah benar itu. Ini kamera di situ sudah benar, karena itu berarti shaf yang di tiang itu. Shaf yang di tiang itu, yang memang shafnya terputus. Jadi sekalian satu shaf itu dikosongkan, sekalian. Ini satu shaf itu dikosongkan. Karena ini, adapun misalkan ya, kalau pas ada anak kecil, terus diletakkan pas di depannya tiang, itu malah pas sekali. Tapi kan nggak selamanya cari anak itu bisa. Jadi kalau pas ada anak kecil, pas ada anak MSW, pas ada anak SD gitu, itu yang bagus. Tapi kalau nggak ada, maka nggak apa-apa ya. Antum yang di Thanawi, yang di Ali, itu ada di situ, insya Allah la yadur, di posisi yang semacam itu. Dan ini berlaku untuk semua sholat, lurus, rapat, ini lurus dan rapat. Anak pernah, dulu anak pernah instruksikan sama antum, tatkala sholat jenazah itu ambil shaf yang biasa. Karena sholat jenazah itu sering semerawut dengan model lama, yaitu
dipepet, akhirnya soft itu kayak ulo, melungker gak karu-karuan. Ini melungker gak karu-karuan. Pakai soft yang normal itu biasa selagi masjidnya masih muat. Beda lagi kalau suatu ketika ada jenazah yang muazzam gitu ya, yang semua ahli Gresik datang ke sini semuanya, terus pakai soft yang normal ini gak muat, baru maju. Tapi kalau masih muat, masih normal, maka lakukan yani tatanan soft dengan normal. Wallahu a'lam. Apa ini? Nggak boleh baca kecuali ustadz. Waduh, berarti kalau ini doa saya tak simpen berarti. Di luar pembahasan apa makna ucapan likulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Masalahnya di mana? Segala sesuatu itu apabila sempurna maka mesti berkurang. Sunnatullah ya akhwan. Semua kalau sudah sempurna berikutnya akan berkurang. Lihat rembulan. Dia bulan sabit. Gede, 13, 14, 15, titik sempurna, besok mengecil. Lihat gunung, itu kalau dari bawah menanjak, pas di puncak setelahnya akan turun. Lihat buah, kecil, ini gede, matang, setelah matang pas puncak, besok mulai bosok, itu. Begitulah manusia. Sunnatullah di alam semesta ini, semua yang bergerak ke atas begitu sudah di titik sempurna dia akan turun. Makanya jangan pernah bercita-cita berada di titik puncak. Bercita-citalah di titik menuju puncak, dan itu sampai mati. Titik puncak itu nanti kalau kita sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih di dunia, kalau antum berada di titik puncak selalu turun. Sunnatullah semacam itu. Sunnatullah itu semacam itu. Tapi sudah kan? Insyaallah Subhanahu wa taala kertas yang lainnya ada bawah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.